Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luit Kurniandi. Kali ini kita akan bahas lembar kerja 2 LK2 ya. Saya akan jelasin LK ini ada dua tugas di LK2. Ada dua tugas. Yang pertama adalah selayang pandang mengenai konsep router dan gateway. Kemudian yang kedua adalah persoalan konfigurasi teknis di router. Oke. Yang pertama, tugas 1 adalah jelaskan perbedaan antara router dan gateway. Oke. Router dan gateway sesuai dengan secara terminologi katanya bahwa router itu adalah penunjuk jalan, ya. Route itu rute, router adalah orang yang menunjukkan rutenya. Jadi paket itu dari titik A ke titik B itu harus dikasih tahu jalannya. Yang ngasih tahu siapa? Si router. Itulah router. Gateway, gate itu gerbang ya. Jadi gateway itu adalah pintu masuk gitu. Jadi kalau kita mau dianalogikan begini. Router gateway itu fungsinya gini ya, analoginya salah satu analoginya untuk mengetahui fungsi dan tugas dari router dan gateway adalah satpam dan gerbang. Misalnya kita mau masuk ke sekolah atau keluar, ada tamu misalnya mau ketemu dengan kepala sekolah misalnya. Dalam suatu kompleks sekolah itu kan luas misalnya ya. Kompleks itu luas, ada gedung A, gedung B, gedung C dan sebagainya. Ada tamu yang mau ketemu dengan kepala sekolah misalnya. Untuk bisa ketemu dengan kepala sekolah, dia harus minta izin dulu kepada siapa? Satpam. Satpam itu adalah router gitu ya. Jadi analoginya begitu. Satpam itu adalah router, gateway-nya mana? Pintu gerbang gitu. Jadi tamu itu nggak bisa masuk tanpa seizin router. Dan kalaupun router sudah izin, dia harus lewat gerbang gitu. Dia nggak bisa lewat jalan lain karena itu pintunya gitu. Jadi dia nggak bisa lewat jendela, nanti disangka maling gitu. Nah, jadi itu. Jadi analoginya adalah router dan gateway itu adalah pintu gerbang dan satpam. Satpam itu nanti akan memberikan informasi kepada si tamu yang dia akan memastikan tamu ini ketemu dengan kepala sekolah gitu ya. Jadi dia akan kasih tahu bahwa ruangan kepala sekolah di gedung A, lewat mana, pintunya mana, dia akan kasih tahu gitu. Itulah tugas dari router ya. Dalam hal ini analoginya adalah si satpam. Jadi itu untuk menyederhanakan pemahaman tentang perbedaan router dengan gateway. Jadi kalau di implementasinya dari segi perangkat, router dan gateway itu ya satu perangkat, di situ juga dia. Routernya yaitu device-nya, gateway-nya juga itu gitu. Ya. Jadi gateway itu ada di dalam perangkat router itu sendiri gitu. Tapi fungsinya, tugasnya berbeda. Ya, jadi router dan gateway itu berbeda. Tugas dan fungsinya berbeda. Ya, oke. Barangkali bisa dipahami ya untuk tugas 1. Kemudian tugas 2. Tugas 2 adalah konfigurasi untuk di router 1, router 2 dan di klien. Oke. Kita buka GNS tree-nya. Oke. Mikrotik 1 perintah untuk memberikan IP address ya. Untuk memberikan IP address di router 1, mikrotik 1 pada ether 1 dan ether 2. Di ether 1 IP address address 19 di ether 1 berapa IP-nya sesuai dengan topologi ini ya, 10.1.1.1/30. Interface-nya di ether 1. Oke, itu perintahnya. Perintah untuk membuat IP address
di MikroTik 1 Ether 1. Kemudian di Ether 2 IP address, add address. Kita lihat topologinya ini 192.168.01/24. 192.168.01/24. Ini akan kita daftarkan di Ether 2. Ether 2. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perintah menambahkan tabel routing statis. Ya, tabel routing statis itu nanti untuk kemari ya, untuk ke network sini. Berarti gateway-nya adalah ini. Kita menambahkan router gateway. IP perintahnya IP root add gateway. Gateway-nya berapa ini? Ya. Gateway-nya MikroTik 1 adalah IP yang ada di depannya. IP router yang ada di depannya. 10.1.1.2. Dah. IP root at gateway 10.1.1.2. Tujuannya kemana? DST address-nya adalah kemari, ke network ini, network yang dituju. Berapa networknya? IP-nya kan 192.168.11/24 ya. Networknya berapa? 192.168.10/24. Nah, itu dia destination address-nya. 10/24. Itu networknya. Jadi destination address itu network gitu ya. Boleh IP nggak? Boleh. Tapi nanti kalau langsung IP, kalau ada apa namanya, ada klien baru masuk, klien yang lain masuk, ya dia nggak bisa layani gitu. Jadi kita daftarkan networknya. Oke, itu untuk di MikroTik 1. Oke, kemudian untuk MikroTik 2, ini kita tutup, kita ke MikroTik 2. Admin. Oke, perintahnya IP sama ya, IP address add address di Ether 1 ini IP-nya 10.1.1.2/30 interface Ether 1. Kemudian Ether 2-nya IP address add address, ini dia yang ini 192.168.11. 192.168.11/24 interface Ether 2. Kemudian menambahkan IP root gateway. IP root gateway. Nah, MikroTik 2 gateway-nya adalah ini 10.1.1.1 ya. Itu root gateway-nya. IP root add gateway 10.1.1.1. Destination address-nya adalah ini, networknya MikroTik 1 yang ke bawah ya. Networknya berapa? 192.168.00/24. Oke, selesai konfigurasi di MikroTik 1 dan MikroTik 2. Udah clear masalahnya. Tinggal kemudian sekarang kemana? Kita ke klien. Oke, ini klien. Klien API-nya ini ya, 01. Gateway-nya IP-nya 192.168.02. Gateway-nya adalah yang ini 192.168.01. Ini perintahnya IP, berikan IP-nya berapa? 168.02/24. Gateway-nya langsung ada alamat. Boleh pakai gateway gitu ya, boleh, atau langsung alamat gateway-nya saja boleh. 192.168.01, atau mau ditambah gateway 192.168.01 gitu juga boleh, tidak masalah. Oke, dia akan checking. Oke, sudah berhasil. Dia dapat IP 192.168.02.
netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.0.1. Oke, sekarang kemudian ke klien PC2. Ke PC2. Ini ya. Gimana supaya kelihatan? Oke. Nah, ini PC2, IP-nya 192.168.1.2/24, gateway-nya ini 192.168.1.1. Oke. IP 192.168.1.2/24, kemudian gateway-nya 192.168.1.1. Kalau untuk gateway nggak perlu pakai per 24 ya, karena dia tidak butuh dengan netmask. Oke, enter saja. Oke, sudah berhasil. Sekarang untuk menguji, kita ping. Ini dari PC2, kita ping ke IP-nya PC1. Oke, coba kita ping 192.168.0.2. Oke, ini sudah replay ya, yang tandanya sudah replay. Ngeping kita dari PC2 ke PC1. Oke, sekarang sebaliknya. Umpama sebaliknya dari PC1 ke PC2. Ping. Ini kita statusnya PC1 ya. Kita mau ping ke PC2, IP-nya 192.168.1.2. 192.168.1.2. Oke, ini juga sudah replay. Artinya sudah berhasil router gateway-nya, routing statik yang kita konfigurasi di router di MikroTik 1 dan MikroTik 2 itu sudah berhasil. Oke, itu dia perintah-perintah konfigurasi di router statik. Oke, sekian. Jika ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian, power off.